mahasiswa UT 3 SD semester 7. Pada kali ini saya akan mempraktikkan tentang praktikum IPA yang berjudul tentang jenis zat dalam makanan. Ini nanti kita akan mempraktikkan 3 judul. Yang pertama ini nanti kita pengelompokan bahan makanan, dan nanti ada pengelompokan sayuran. Kemudian yang terakhir itu membuat menu masakan 4 sehat 5 sempurna. Sebelumnya kita akan memulai dulu untuk kegiatan praktikum yang pertama, yaitu pengelompokan bahan makanan. Tujuan kegiatan praktik ini untuk dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan zat gizinya. Zat gizinya itu, kalau menurut dari modul ini ada 4, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, sama vitamin. Ini yang ada di meja ini, sudah saya siapkan bahan makanan berdasarkan zat gizinya, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, sampai vitamin. Nanti saya akan mengelompokkan bahan makanan yang mengandung zat gizi tersebut. Untuk alat bahannya cukup ini ya, macam-macam bahan makanan. Saya sudah menyiapkan tabel. Yang pertama itu zat gizi karbohidrat. Karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber energi untuk tubuh kita. Itu ada, yang pertama ada beras, gandum, ada singkong, kentang. Nah, sebenarnya masih banyak bahan makanan yang mengandung gizi karbohidrat itu masih banyak, tapi ini saya hanya menemukan ini di dapur rumah saya. Untuk protein itu ada kacang tanah, ada susu, telur, ada kacang hijau, tahu, daging ayam. Protein ini berfungsi sebagai berzat pembangun. Ada lemak. Lemak itu diperlukan untuk tubuh sebagai sumber energi cadangan. Yang pertama, bahan makanannya ada margarin, santan, susu juga, kacang tanah, minyak sayur. Jadi bahan-bahan yang mengandung zat gizi lemak. Gizi vitamin. Oke. Vitamin itu diperlukan untuk tubuh karena tubuh kita dapat bekerja secara normal. Untuk vitaminnya ada buah-buahannya, ada buah pisang, ada buah jeruk, buah pepaya. Untuk sayurannya ada sayur bayam, ada sayur wortel. Untuk kacang-kacangan itu ada buncis. Cukup itu dari pengelompokan bahan makanan berdasarkan zat gizi, karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Ya mungkin itu. Nanti kita akan lanjut dengan video selanjutnya tentang pengelompokan sayuran. Kita lanjut untuk kegiatan praktikum yang kedua tentang pengelompokan sayuran. Tujuan praktikum untuk pengelompokan sayuran yaitu dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Dan berdasarkan macamnya ini, sayuran dikelompokkan ada sayuran daun, ada sayuran buah, ada sayuran akar atau ubi, sayuran kacang-kacangan, dan ada sayuran tunas. Nanti kita akan menyiapkan atau mengelompokkan beberapa bahan makanan. Pertama pada sayuran, kita akan kelompokkan berdasarkan macamnya itu tadi. Yang pertama, mengelompokkan sayuran berdasarkan daun. Sayuran daun sawi, sayuran daun kangkung, sayuran daun ubi atau ketela, bayam, sayuran kubis, kol ya. Mengelompokkan sayuran berdasarkan sayuran buah. Labu siam, ada mentimun, terong, tomat, paya atau kates. Pengelompokan bahan berdasarkan sayuran ubi atau akar. Itu ada kentang, wortel, sayuran kacang-kacangan, ini buncis. Akhir sayuran berdasarkan tunas. Ada tauge atau tambah. Untuk kegiatan praktikum yang selanjutnya itu membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Tujuan kegiatan praktik ini untuk dapat membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana sesuai dengan slogan 4 sehat 5 sempurna. Oke. Saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, ini ada di meja. Nanti saya akan dokumentasikan, ada di meja. Kemudian nanti akan membuat menu dari yang ada di meja ini. Ini bahan makanannya, kalau perbumbuannya saya tidak mendokumentasikan, tapi ya jelas ada perbumbuannya. Yang pertama, nanti saya akan memasak nasi. Selanjutnya saya akan menumis kangkung. Selanjutnya nanti saya juga akan membuat menu proteinnya, itu ada nanti saya akan menggoreng tahu, menggoreng telur, daging ayam, supaya sempurna ada vitaminnya aja. Buah-buahan, ya ada buah-buahan, ada pisang, jeruk, menambahkan susu. Setelah ini saya akan mulai memasak. Oke, ini makanan 4 sehat 5 sempurna, sederhana. Akan kasih tahu satu persatu menu makanannya apa saja. Mohon maaf jika mungkin masih banyak yang kurang dari menunya atau mungkin kurang pas. Inilah menurut saya makanan 4 sehat 5 sempurna. Oke, sudah jadi makanan 4 sehat 5 sempurna ala-ala aku. Sederhana, ini ada nasi yang pastinya. Terus ada sayuran, ini sayur kangkung ya. Kemudian ini ada proteinnya, ada telur. Kemudian ada tahu. Kemudian ada daging ayam. Dan ada juga tempe goreng. Ada buah-buahan, ada buah jeruk, ada pisang, ada buah pepaya. Kemudian terakhir pastinya untuk pelengkap ada susu. Ini susu. Ini makanan sehatnya. Tadi beberapa kegiatan praktikum saya tentang jenis dalam makanan. Yang pertama, mengelompokkan bahan makanan. Yang kedua, mengelompokkan sayuran. Dan yang terakhir, membuat menu makanan sederhana berdasarkan slogan 4 sehat 5 sempurna. Sekian untuk kegiatan materi praktikum saya, Triwahyuni, dengan NIM 85678172, mahasiswa UT 3 SD semester 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Triwahyuni dengan NIM 85678172. Pada kali ini saya akan mempraktikkan praktikum IPA untuk praktikum mandiri, yaitu tentang struktur sistem pencernaan. Oke, untuk alat dan bahannya nanti saya ada ini, mempunyai gambar sistem pencernaan ini ada di laptop nih. Nanti untuk alat dan bahannya, tujuan kegiatan praktik ini untuk dapat mengetahui sistem-sistem pencernaan di tubuh manusia. Oke, kita akan mulai penjelasannya.
Oke, jadi sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke lambung, ke usus halus, kemudian ke usus besar, dan terakhir anus. Oke, kita akan mulai penjelasan berbagai fungsi dari sistem pencernaan kita. Oke, dimulai dari mulut sampai ke usus anus. Oke, dari mulut, ini makanan dikunyah oleh gigi dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim. Enzim apa? Namanya enzim amilase. Enzim ini berfungsi untuk membantu menghancurkan karbohidrat menjadi gula sederhana. Oke, setelah ke mulut, makanan didorong oleh tenggorokan, kemudian menuju ke kerongkongan. Oke, ditelan, menuju ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini terdapat otot-otot kerongkongan yang dimana berfungsi untuk mendorong makanan ke lambung. Oke, di sini. Setelah ke kerongkongan, makanan didorong ke lambung. Di dalam lambung ini, makanan nanti akan dicampur dengan asam lambung dan enzim pepsin. Apa gunanya enzim pepsin? Gunanya untuk membantu meleburkan atau menghancurkan protein menjadi asam amino. Nah, itu di lambung. Kemudian, setelah hancur di lambung, setelah bekerja, kemudian dilanjutkan ke usus halus. Nih, usus halus nih yang ada di dalam ini, usus halus. Banyak itu ya, berlipat-lipat. Nah, di dalam usus halus ini terjadilah proses penyerapan nutrisi. Nah, dari makanan-makanan kita yang kita makan itu nanti diproses di usus halus menjadi penyerapan nutrisi. Oke, setelah ke usus halus, dilanjutkan untuk di usus besar nih. Di usus besarnya, di dalam usus besar ini nanti ada sisa-sisa makanan yang tidak bisa diserap oleh usus halus tadi. Ya, ketika usus halus tidak bisa melakukan penyerapan nutrisi, maka sisa-sisa makanannya akan disalurkan atau akan didorong ke usus besar. Oke, di dalam usus besar ini nanti ada air dan elektrolit diserap kembali oleh tubuh kita. Oke, diserap kembali. Kemudian di dalam usus besar ini ada tempat di mana untuk tinggal bakteri yang baik. Oke, bakteri-bakteri yang baik ini yang tempat tinggal di usus besar ini berfungsi untuk membantu proses pencernaan kita. Oke, setelah di usus besar kita ke anus. Anus ini merupakan akhir dari proses pencernaan yang dimana sisa-sisa makanan yang tidak bisa dicerna tadi, ya, yang tidak bisa diserap, dikeluarkan dari tubuh kita sebagai feses atau biasa disebut dengan tinja ya, kotoran sisa-sisa makanan melalui anus. Nah, itulah tadi rangkaian penjelasan sistem pencernaan manusia mulai dari mulut sampai ke anus. Oke, itu mungkin penjelasannya. Oke, terima kasih. Jadi itulah penjelasan saya tentang struktur sistem pencernaan manusia. Oke, mungkin hanya itu kegiatan praktik saya di modul 3 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.